Mabel Podcast. Di episode kali ini kita bakal bahas mengenai Cokofest, yaitu proker OSIS DPS kemarin. I blinked and suddenly I had a valentine. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najaba Falia Harafa. Dan saya Zalika Lafatunisa Fajar Putri, selaku host yang akan menemani kalian pada episode 2 kali ini. Kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih. Siapa aja Zalika? Yang pertama, kita kedatangan Ketua Pelaksana Cokofest, yaitu Zizi. Halo semuanya, salam kenal ya. Dan yang kedua, ada yang gak kalah spesial nih. Salah satu penerima terbaik. Maksudnya penerima terbanyak Cokofest di tahun 2024 ini, yaitu Halila. Hai. Welcome guys di Mabel Podcast. Jadi mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Iya, kita langsung aja. Pertanyaan pertama, menurut kalian gimana sih cara kita itu biar bisa membuat hubungan dengan keluarga atau teman jadi lebih spesial gitu? Dari Zizi dulu kali ya. Kalau aku pribadi sih lebih cara aku nunjukin rasa kasih sayang ke mereka ya. Jadi kayak karena aku nunjukin rasa kasih sayang aku, jadi mereka tuh jadi apa sih kayak kita lebih bisa membuat hubungan dengan keluarga atau teman tuh lebih harmonis kayak gitu. Soalnya mereka tahu kalau aku sayang sama mereka gitu. Gimana sih caranya kamu menunjukkan rasa sayang atau rasa cinta kamu tuh kepada mereka? Kebetulan kan aku orangnya gengsian ya. Jadi tuh aku lebih nunjukin cara aku memperlakukan mereka sih. Kayak misalnya aku sayang sama kamu, sama Najwa, sama Kak Lila. Jadi kayak aku lebih misalnya bawain tas kalian atau aku bawain bekal gitu, aku lebih kayak gitu. Love language kamu act of service banget ya. Bisa, betul banget. Tuh, kalau menurut Kalila gimana? Kalau menurut aku tuh ada 3 ya. Yang pertama komunikasi. Menurut aku komunikasi itu penting banget. Karena kayak communication is key. Komunikasi itu benar-benar kunci dalam hubungan sama teman atau keluarga. Pasangan untuk para guru bersama istrinya, suaminya. Iya betul-betul. Iya, jadi komunikasi itu sangat dibutuhkan ya. Walaupun itu tuh hal yang gak ribet sebenarnya. Tapi menurut aku tuh spesial. Karena gak semua orang bisa ngelakuin itu. Kemudian ada yang kedua quality time. Itu salah satu bentuk love language ya. Iya, betul. Yang paling aku banget sih quality time. Karena kayak waktu itu tuh sangat berharga. Waktu itu adalah satu-satu hal yang gak bisa dibeli. Jadinya kayak penting banget bagi kita buat spend time sama keluarga kita, teman-teman tersayang kita. Dan yang terakhir, ya tadi kayak quality time, yaitu adalah love language. Menurut aku tuh penting banget untuk mengetahui atau mengenali love language para teman kita, keluarga kita, biar kita bisa menyesuaikan juga gitu. Omong-omong, love language kalian apa nih? Kalau aku sih sebenarnya sama ya kayak kamu. Quality time itu bisa nge-wrap semua love language gitu. Iya, menurut aku. Kalau aku ada plus 1 nih, aku juga suka sama physical touch. Oh iya, Lucu banget. parah. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut kalian itu kenapa penting buat menunjukkan rasa sayang kalian tuh kepada orang lain atau kepada teman, kayak teman, keluarga? Kenapa sih penting? Dari Kalila dulu ya. Boleh. Kalau menurut aku penting banget ya pasti ya, karena tuh kita tuh udah dikasih template gitu, kayak defaultnya kita tuh semua punya hati nurani, rasa kasih sayang yang udah diberi oleh Tuhan. Dan kenapa sih penting untuk nunjukin rasa kasih sayang itu, rasa cinta itu? Karena sebagaimana anak yang terlahir dari 2 cinta kedua orang tuanya, kayak kalau misalkan ayah sama mama aku nggak nunjukin rasa kasih sayang mereka kepada satu sama lain, mungkin aku nggak akan ada di dunia ini. Jadi itu penting ya untuk nunjukin rasanya. Terus gimana cara ngelakuin tanpa ribet? Iya betul. Caranya tuh banyak sih sebenarnya ya. Caranya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kayak tadi komunikasi kita bisa, atau kita bisa cari tahu interest teman kita, keluarga kita. Jadi kayak mereka tuh sukanya apa sih, terus main basket, kita bisa temenin main basket bareng. Kita bisa cari tahu hobi mereka apa, interest mereka apa. Kalau menurut Zizi sendiri gimana nih? Kalau menurut aku tuh kayak menunjukkan perasaan kasih sayang kita ke mereka tuh kayak bener banget. Itu tuh harus kita tunjukin ke orang-orang tersayang kita. Walaupun bukan orang tersayang ya, kayak misalnya kita sebatas teman, tapi kan aku sayang sama kamu gitu. Nah itu tuh cocok banget buat ngebuat hubungan kita semakin harmonis,
dan ngebuat orang kita tuh percaya sama kita, kayak karena kita kasih unjuk sayang kita ke mereka, jadi mereka tuh ngerasa percaya, nyaman, jadi tuh kita ngejalanin hubungan yang harmonis sama mereka. Jadi Betul. kalau misalkan menurut kamu cara melakukannya yang gak ribet tuh gimana? Menunjukkan sayang gitu. Sebenarnya tuh dengan cara kata-kata bilang aku sayang ke kamu dong tuh udah gampang banget loh, itu gak ribet dan juga gak harus lama kan kita ngelakuinnya. Ya, Betul. Mungkin kita lanjut aja lagi ke pertanyaan yang ketiga nih. Lanjut, pertanyaan 3. Menurut kalian gimana cara kita tuh untuk merawat diri sendiri jadi lebih baik dan bisa menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri? Gimana sih caranya? Ya karena love self itu penting Ya, banget. penting Self love, banget. sorry. Iya, perawatan diri tuh pastinya ada dua ya, ada jasmani dan rohani atau jiwa dan raga. Jadi tuh penting untuk merawat dua-duanya di diri kita itu. Kayak kalau misalkan jasmani dan raga, itu tuh kita bisa kayak berolahraga biar kita stay in shape, terus make up yang cewek-cewek, skincarean, dan pastinya mandi ya. Terus untuk yang rohani atau jiwa, itu kita bisa beribadah gitu, menambahkan ibadah kepada Tuhan masing-masing. Terus kita juga bisa menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan orang-orang. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Didi Kalau gimana? menurut aku tuh dengan cara kita mengatur pola tidur kita, pola makan kita, dan juga dengan mengatur aktivitas kita biar gak kecapean, itu tuh penting banget buat sayang sama diri kita sendiri. Sayang kita sayang sama keluarga, sama teman, dan yang lain-lain tuh kita juga butuh banget sayang sama diri kita sendiri. Ya. Karena dengan cara kita mengetahui siapa diri kita, terus kita sayang sama diri kita sendiri, itu tuh berdampak banget cara kita memperlakukan ke orang lain. Gitu sih menurut aku. Iya. Oh, sama kalau misalkan menyayangi diri sendiri, itu tuh kan kayak bersyukur juga ya. Dan kayak rasa syukur tuh penting banget. Karena tuh Tuhan udah nyiptain kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus bersyukur dong ya pastinya. Jadi no insecure nih. Iya. Itu big no banget ya kalau insecure itu. Boleh tahu salah satu cara menyayangi diri sendiri kan dengan berolahraga biar sehat. Manage waktu. Iya. Kalian lebih suka olahraga apa nih sehari-harinya? Untuk aku biasa suka main badminton sih sama ayah aku. badminton. Iya. Kalau Zizi? Kalau aku sekarang ada kegiatan handball. Pada tahu nggak handball? Oh, tahu. Bola tangan gitu. Iya. Sama palingan basket atau lari sih itu yang lagi aku jalanin. Seru Kalau banget. handball tuh gimana sih? Bisa ceritain sedikit lah. Soalnya kan itu nggak common gitu ya. Nggak banyak orang main handball. Iya, betul. Sebenarnya tuh handball kurang lebih sama kayak apa ya, basket tapi dia nggak di dribble banyak gitu. Terus kalau misalnya handball itu dia pakai untuk cetak golnya, kan kalau misalnya basket itu ada ring basket. Iya, Nah betul. kalau kita tuh pakai gawang yang kayak futsal gitu. Nah jadi tuh kita cara mainnya kita oper-oper ke teman pakai tangan. Dan kalau basket kalau misalnya di futsal, kalau misalnya kena tangan kan itu pelanggaran. Iya. Nah kalau di kita tuh sebaliknya, kalau kena kaki tuh itu pelanggaran gitu. Terbalik gitu ya sama sepak bola. Ya. Menarik Menarik banget. Iya, penting banget ya untuk kita tahu hobi kita. Kita tuh penting banget untuk mengenali diri sendiri lebih dalam. Salah satunya kita juga sebenarnya bisa nulis kayak jurnal harian gitu, kayak diary, untuk ngeluapin rasa emosi kita gitu. Jadi Biar nggak terpendam sendiri gitu nggak iya, sih? itu salah satu bentuk kasih sayang juga loh pada diri kita. Bagus-bagus banget nih ya jawaban-jawabannya. Banget. Mungkin lanjut aja. Kalau misalkan kalian ini menunjukkan rasa sayang itu kan dengan bisa quality time atau love language masing-masing. Nah, kalau menunjukkan rasa sayang pada sendiri kan self care. Kalau misalkan ke orang tua itu gimana? Wah, Orang tua. orang tua penting banget ya. Kadang jujur ya aku tuh suka gengsi gitu loh, nunjukin rasa sayang ke orang tua sendiri. Alhamdulillah aku tuh terlahir dari dua orang tua yang kayak ekspresif banget ya. Kita tuh kayak setiap teleponan, ketemu, kita kayak pasti selalu ini mengekspresikan kasih sayang kita. Kayak sayang sama ayah, sama mama itu tuh gampang banget sih kalau menurut aku ya. Kayak ya aku bisa langsung ngucapin aja. Kamu menurut Kak Zizi? Kalau aku tuh lebih, maksudnya aku kadang ada beberapa hal yang bikin aku gengsi. Tapi kalau misalnya emang aku lagi clingy-nya gitu, aku tuh lebih suka kayak bilang,
Bu aku sayang banget deh sama ibu, kayak ya pokoknya Tiba-tiba gitu Iya, ya. tiba-tiba. Lucu banget ya. atau enggak kayak sebelum berangkat sekolah tuh salim, itu kan juga menunjukkan rasa sayang kan, atau peluk itu juga bisa sih menurut aku. Bisa banget, itu jawabannya pada bagus-bagus banget sih. Kalau misalnya dari Najwa sama Zalika gimana tuh cara kalian menunjukkannya? Kalau aku sih ya sebenarnya sama kayak kamu Iya. tadi, yang kayak suka tiba-tiba ngomong I love you mama Iya. gitu. Tapi kadang tuh aku susah kalau sama ayah aku sih. Iya ya. Itu susah banget kalau sama ayah menunjukkan rasa sayangnya. Jadi aku tuh kayak nggak ngomong, tapi cuman sekedar physical touch atau enggak cuman quality time aja bareng Iya. dia berdua. Kalau Kalau Najwa? Najwa? Kalau aku juga selebihnya sama. Terus orang tua aku itu juga orangnya tuh asik banget. Jadi kayak lebih gampang untuk mengekspresikan rasa sayangnya. Aku juga sering bercanda kayak ya pokoknya kayak gampang banget deh untuk nunjukin rasa sayang itu, kayak kita main bareng, quality time bareng gitu. Gak kayak olahraga tadi nggak sih, kamu sama ayah kamu kan? Iya. Iya, itu salah satunya juga. Oh ya kan kita kebanyakan nih love language-nya kan quality time kan. Iya. Kira-kira tuh kalian paling sering kayak suka jalan kemana sih sama keluarga kalian, yang tempat favorit kalian? Dari Najwa dulu bisa kali. Tempat favorit keluarga aku sebenarnya gak ada yang kayak bener-bener sering banget gitu ya. Kayak Iya. soalnya keluarga aku juga tipe yang sering traveling gitu. Iya, Oh, jadi sekali jalan tuh jauh gitu ya. Iya, kayak keliling kota atau juga sekedar sebenarnya kalau quality time bareng keluarga kayak chat-chat di ruang keluarga juga sering gitu sambil nonton bareng, ketawa-tawa. Iya bener sih, kayak quality time itu tuh kita nggak harus kayak keluar gitu makan. Itu juga salah satunya kalau aku sama keluarga aku. Cuman kita juga suka di rumah ngegojek gitu, malam tuh kita masak bareng sama keluarga aku. Itu asik banget ya, itu Asik banget. Nggak asik banget. Kalau aku sendiri sih aku suka banget nonton bioskop bareng. Wah. Jadi kayak bisa tuh sebulan tuh bisa 3 kali atau 4 kali gitu nonton bioskop. Kayak cari film-film yang seru tuh apa, atau sekedar cuman makan-makan malam di rumah kayak tadi. Cuman ini bedanya mamaku yang masak. Tuh. Kalau aku sendiri tuh aku tuh kayak sama kayak Najwa keluarganya. Kita lebih sering kayak family trip gitu. Jadi yang langsung jauh gitu jalannya. Terus kayak kita tuh punya salah satu daerah favorit itu tuh Jogja. Kayak kita tuh benar-benar suka banget ke Jogja, tapi nggak tahu kenapa menurut kalian tuh Jogja emang beneran kota istimewa gak sih? Tapi Iya, setiap kesana istimewa. kayak ada aja apa kayak kejadian yang selalu ingetin kita sama suatu hal yang ada di sana. Iya sih, itu spesial banget. Aku juga biasa kayak ke Bandung, itu nggak tahu kenapa aku Betul sering banget, aku juga ngerti sama banget banget kenapa. di Bandung. Soalnya kayak emang sesuatu dari udara Bandung tuh kayak aduh. Kayak tempatnya sejuk gitu ya. Asli gitu. Iya. Jadi kayak aduh, calming heart banget. Omong-omong love language, ini nih yang pada nonton, kalian mungkin bisa kali ya tulis di komen love language kalian apa. Tuh, gimana sih cara kalian menunjukkan kasih sayang, love language atau yang Ya, gimana? boleh di spill di komen. Tuh. Iya, banyak ya. Jadi, dan yang terakhir, menurut kalian itu apa yang bisa buat Valentine's Day ini? Kemarin kan ya waktu pemilu itu Valentine's Day kebetulan. Nah, atau hari kasih sayang jadi lebih berarti supaya semua orang tuh bisa bahagia. Dari Kak Zizi dulu mungkin. Koneksi gitu. Kalau misalnya kebanyakan kan di hari kasih sayang tuh banyak kan orang yang ngasih surat, coklat ke keluarga, ke teman-teman. Itu tuh kayak hal yang udah biasa kita lakukan dalam tanggal 14 Februari ya kan biasanya. Nah, aku tuh juga biasanya aku kayak kalau misalnya aku mau nunjukin rasa sayang ke mereka itu dan cara peluk gak sih? Itu kan kayak selain kita ngasih coklat atau ngasih barang, kita juga bisa nunjukin dengan cara kita ngomong mereka itu udah kayak nunjukin kasih Udah, sayang gitu. iya udah. Kalau menurut Kalila gimana? Banyak sih ya pasti caranya di hari kasih sayang ini, Valentine's Day. Salah satunya mungkin yang paling identik banget tuh Valentine's Day dengan coklat ya. Makanya menurut aku kegiatan Choco Fest ini emang sangat cocok dan keren-keren banget nih para Kak Zizi. Iya, Keren betul. banget. Iya, Ketua jadi- pelaksananya ya. Iya. Jadi iya coklat gitu kita bisa ngasih-ngasih. Terus ya banyak sih seperti yang tadi kayak udah kita bilang love language kita bisa lakuin apalagi spesial di hari
Valentine's. Oh iya, omong-omong nih kan Zizi ketua pelaksana ya Ya. Cokofest. Nah, kalau kamu tuh apa sih kesulitan tersendirinya atau gimana persiapan Cokofest kemarin? Oke, menurut aku sih kesulitannya lebih kayak apa ya? Aku nyimpulin data-data yang masuk ke Excel biar cuman aku doang yang tahu itu. Nah, aku tuh kayak sempet berhari-hari buat mikirin kayak gimana ya caranya biar PJ surat dan PJ coklat lainnya itu gak tahu siapa pengirimnya. Dan akhirnya aku menemukan setelah berdiskusi sama Almira dan teman-teman lainnya, makanya kenapa diskusi itu penting banget. Jadi tuh aku menjalankan proker ini bukan karena diri aku sendiri, tapi juga karena kebantu sama teman-teman OSIS dan DPS. Jadi menurut aku kesulitannya itu aja sih, kayak cara kita nyembunyiin data siapa pengirimnya dan penerimanya gitu. Soalnya itu kan kayak secret banget Iya, gitu ya. betul. Anonymous tuh beneran secret banget sampai kayak cuman 2 orang yang tahu ya sih ya. Ya cuma 2 orang yang tahu itu Termasuk Zizi ya sendiri. ketua pelaksananya dan wakil. Terus kalau menurut kalian nih sebagai penerima terbanyak, keren Iya, banget ya. parah, Keren banget lah. Gimana sih perasaan kamu? Ya, perasaan kamu gimana? Pastinya seneng ya, tapi itu tuh coklat yang aku terima juga gak buat aku doang, aku kasih ke mama aku, kita makan bareng. Karena kayak ya spesial sih, sharing is caring. Jadi ya seneng banget sih pasti ya. Kaget juga. Keren banget ya soalnya Kalila itu. Keren banget bisa dapat banyak. Dan keren banget juga Cokofest tuh kayak aku bener-bener sampai sekarang masih nggak tahu siapa aja yang ngasih, karena kayak emang rahasianya bisa amanah banget ya. Amanah. Amin. Makasih. Keren banget nih gitu pelaksananya. Oh, kalau Kalila kemarin dapat coklat berapa tuh? Ngitungin nggak? Gak banyak sih sebenarnya. Aku dapet 3. Wah, tapi itu termasuk banyak loh daripada yang lain. Wow. Tapi pas aku isi juga kayak pas aku ngecek isinya Kalila semua. Kayak aku juga, wah ini anak keren banget, pasti anaknya cantik, multi-talent, baik, gitu banget sih. Amin. Makasih. Wah, oke. Nggak bisa react to compliments. Tapi kalian semua cantik banget, sebab aku kayak bersyukur banget bisa diundang di Smartcast kayak gini. Oh, masih. Makasih banyak loh udah mau diundang ke sini juga. Buat kalian nih, mungkin di Smartcast itu ada nggak sih perasaan tersendirinya selain senang? Jadi kayak gimana nih nerima undangan dari Smartcast? Atau gimana sekarang nih abis kita ngobrol-ngobrol, gimana menurut kalian Smartcast ini efektif nggak sih? Menurut aku sih efektif banget ya, apalagi kayak kan proker OSIS DPS kan banyak banget. Dengan cara Smartcast ini tuh kayak anak yang non OSIS DPS bisa tahu kayak proker kita tuh apa aja sih, terus di dalamnya ada apa aja. Menurut aku tuh Smartcast bagus banget sih. Apalagi dia ada juga menerima kritik ya. Iya. Dan itu tuh nanti bagus bakal ada banget. Snoptics ya, nonton sampai akhir. Kalau Kalila? Kalau menurut aku iya sih emang keren banget. Kayak aku ini deh, nggak ada ini ya, nggak ada kritik gitu. Menurut aku udah keren banget sih. Ya mungkin tahun-tahun depan bisa lebih baik lagi ya, insya Allah. Amin. Sebelum kita mengakhiri nih perbincangan kita sore hari ini, gimana kalau kita yel-yel dulu? Kalian udah pada tahu kan yel-yelnya? Apa tuh yel-yelnya? Kalian nonton nggak episode 1 kemarin? Tonton? Nonton? Sampai akhir? Ya nonton. Mau Itu- langsung aja? Atau gimana? Boleh nih langsung boleh aja ya. kalau misalkan udah pada tahu. Kita langsung coba aja ya. Oke. Mabel Podcast. One Voice, Countless Inside. Yeay. Makasih ya udah mau diundang ke sini. Makasih juga Naja sama Zalika. Ya. Sampai bertemu mungkin di podcast selanjutnya, episode selanjutnya. Tuh. Bye-bye, sampai jumpa semuanya. Makasih udah nonton. Halo Smable Fellas, balik lagi nih sama kita. Di sesi terakhir yaitu pembacaan Smable Opinion and Critics, khususnya untuk Cokofest. Betul. Jadi ini buat bacanya kita udah milih-milih ya. Buat Iya, udah respons milih-milih. standar-standar itu kita udah milih-milih. Mungkin respons tercepat. Mungkin Betul. langsung aja ya. Ya, ke langsung sender. aja ke sender pertama. What do you think about our Cokofest program?
Menurut saya, untuk kegiatan Cokofest ini membuat para siswa dapat memberikan hadiah kepada teman terdekatnya. Any critics and advice? Menurut saya, kegiatan Cokofest ini sangat berjalan dengan lancar dan rate kinerjanya 8. Iya, makasih banyak. Iya, thank you banget ya untuk sendernya. Udah bisa Emang ngirimin ini. bener ya, tujuan Cokofest itu untuk memberikan hadiah kepada teman-teman terdekat yang Apalagi kita sayangi. di hari Valentine's kemarin Iya, ya. betul. Buat hari kasih sayang tentunya nggak cuma buat pasangan aja, tapi bisa juga buat teman terdekat kalian. Jadi lanjutkan sender yang kedua. Ya. Jadi, what do you think about our Cokofest program? It's cool, keren banget, proud of you guys. Any critics and advice-nya? Mungkin bisa lebih banyakin lagi stok Cokofest-nya, tapi overall udah bagus sekali, congrats ya. Rate kinerjanya 9,5 per 10. Wow, makasih banget ya Makasih untuk banyak sendernya. ya buat sendernya udah ngirimin. Dan ya insya Allah Nanti untuk kedepannya, dibanyakin lagi ya stok stoknya. Cokofest-nya. Lanjut ya ke sender ketiga. What do you think about our Cokofest program? It looks so nice and cute. You guys always doing amazing. Yippee! Any critics and advice? Nothing. Rate kinerjanya 100%. Wow, thank you banget ya untuk sendernya. Udah rate-nya bagus banget ya, Iya, 100. keren banget. Oh, ya cuma dari ampun. 10 doang. Oke, lanjut ke sender yang keempat. What do you think about our Cokofest program? It's so cute, adorable, and wholesome. Any critics and advice-nya itu it's perfect. Rate Wow. kinerjanya 10. Makasih banyak Ya, makasih buat banyak komplimennya. sendernya. Baik banget. Iya, udah ngasihnya 10 loh. Baik-baik. Lanjut ya. Oke, lanjut ke sender keempat. Masa stok cuma 40, dua kelas kayaknya nggak nyampe 40 deh. Any critics and advice? Perbaikin stoknya lah, masa cuma 40. Rate kinerjanya -1. Oke. Kayak first thing to say mungkin kita say Sorry Ya, banget. maaf banget buat mungkin stoknya itu limited stok banget. Iya, karena kita juga udah dicantumin ya di semuanya udah kita Di kasih tahu kalau posternya, kalau- emang limited stock. Jadi mungkin Iya. harus emang lebih agak buru-buru Iya, gitu. betul. Jadi ini emang bikin orang spesial gitu loh dapatnya. Iya, Biar kelihatan betul. spesial, karena Berarti emang kayak limited karena stock. effort gitu ya. Effort kayak beri war tiket gitu. Iya, betul. Betul banget. Tapi insya Allah kita terima sarannya untuk kita bakal ke depannya bakal lebih baik banyak lagi, lagi stoknya. dan lebih banyakin lagi stoknya. Makasih banyak buat advice-nya Betul. dan udah ngirim Mbak Sandar. Oke, lanjut aja ini sebenarnya ini agak out of topic dari alumni 44. Hai, kalau kalian lihat ini semangat ya. Semoga SIS DPS Mabel selalu meningkat terus kinerjanya. Any critics and advice-nya, aku cuma mau berpesan dan menyarankan untuk melanjutkan atau membangun Prokers Makeup, Kram Cisco, dan lain-lain ya. Ditunggu-tunggu banget, jangan sampai proker-proker tersebut yang membangun nama Smobel itu punah. Intinya, kapanpun itu, aku berharap kalian diskusiin bareng-bareng dan dibangun kembali Cupfest-nya. Oke. Semangat kalian semua. Rate kinerjanya 10. Thank you banget ya Kak. Iya, betul. Makasih. Makasih banget Kak udah bisa sampai ngisi-ngisi G-form ini. Iya, thank you Kalau banget udah buat lulus. saran and advice-nya. Advice-nya juga makasih. Mungkin nanti kita bakal usahain buat adain cup atau fest-nya. Tuh. Dan proker-proker OSIS DPS yang lain. Mungkin segitu aja kali ya. Iya, dari semua buat pertanyaan kritiks baru segitu aja kritik tuh. ya. Dari yang kita pilih baru segitu aja yang mungkin kita bacain untuk hari ini. Oke. Makasih banyak. Betul. Udah menonton. See you next time guys. See you next time. Dadah. Dadah.